Masalah penyakit di tanaman cabai selalu gak ada habisnya. Ada saja gejala dan serangannya. Mulai dari busuk akar, batang, ranting, daun, buah dan kelayuan. Seperti Juragan Hafiz 737 yang sedang kebingungan bagaimana cara mengatasi cabai patek dan layu di musim hujan. Dua penyakit ini memang sering dan pasti menyerang ketika tanam waktu musim hujan. Sesuai request, kali ini saya akan membagi tips, sekaligus menjawab pertanyaan dari Juragan Hafiz 737 tadi. Silahkan simak baik-baik Juragan. Bukan obat atau pupuk, tapi jadi cara paling ampuh, efektif dan efisien untuk poin pertama ini. Jika ditemui satu atau dua tanaman terserang layu bakteri dan fusarium, segera lakukan cabutisida dan blokadesida. Gunanya, tentu untuk memutus siklus penyebaran penyakit, agar tidak menyerang tanaman cabai sehat lainnya. Tanaman sakit dan tanah bekasnya, terutama tanah sekitaran tanaman, Juragan buang jauh dari lahan. Kemudian bekasnya, Juragan kocor dengan fungisida tembaga hidroksida, atau bisa juga dengan larutan H2O2 konsentrasi 50%. Dengan melarutkan 10 ml per liter, untuk dikocorkan 200 ml per lubang bekas cabutan tanaman. Tapi kalau Juragan masih sayang-sayang, tanamannya kalau dicabut. Karena sudah berbuah, dan ternyata layunya sudah menyebar luas. Maka, segera lakukan cara poin 2 dan 3. Penyakit layu bakteri dan layu fusarium, jenis penyakit yang disebabkan bakteri dan jamur patogen. Akan menyebar dan menyerang perakaran dan pangkal batang tanaman. Kalau sudah parah, biasanya akan diikuti dengan busuk akar, busuk batang, busuk ranting dan daun. Akibat akhirnya, alami kelayuan, kering kemudian mati. Bakteri dan jamur patogen yang hidup, maupun menginfeksi buah, bisa mengakibatkan busuk buah. Kelayuan bisa datang karena pH tanah asam, air hujan, maupun dari media tanah. Untuk itu, Juragan segera matikan patogen yang ada di dalam tanah sebelum menyebar dan menyerang tanaman. Gunakan campuran fungisida tembaga hidroksida dan kalsium karbonat. Sebagai contoh produknya, Kopsid 77 WP dengan tembaga hidroksida 77%. Isi 100 gram, kisaran harga 30 ribuan, bersifat kontak, dan bekerja dengan mematikan patogen secara langsung dan cepat. Sedangkan untuk kalsium karbonat, seperti Manohara harga 18 ribuan, isi 1 kilogram. Sama-sama bersifat alkalis, sehingga akan meningkatkan pH tanah. Dan bisa menghambat perkembangan, bakteri dan jamur patogen tular tanah. Tidak sembarang fungisida tembaga bisa dicampurkan dengan pupuk atau pestisida lain. Namun kalau untuk jenis kalsium karbonat, bisa saja dicampurkan. Karena sifatnya tidak larut air 100%. Berikan 2 sendok makan Kopsid dan 3 sendok makan Manohara. Juragan larutkan dalam 15 liter air, kemudian kocorkan sekitar 200 ml per lubang tanam. Berikan setiap 5 hari sekali, sebanyak 3 kali Juragan. Fungisida kontak, sudah Juragan berikan secara kocor. Maka untuk penyemprotan kali ini, gunakan fungisida sistemik. Agar patogen yang sudah masuk dan menginfeksi tanaman, bisa dimatikan. Karena zat aktifnya masuk dan menembus jaringan tanaman, kemudian akan beredar ke seluruh jaringan maupun bagian tanaman. Juragan gunakan 2 bahan aktif, fungisida sistemik, sebagai penyemprotan selang-seling. Misalnya dengan azoxystrobin dan mefenoxam. Contoh produknya, Amistartop 325 SC, per kemasan 100 ml, kisaran harga 100 ribuan. Mengandung 200 gram per liter azoxystrobin dan 125 gram per liter difenoconazole. Semprotkan dengan dosis 10 ml saja,
per 1 tangki sprayer 15 liter air. Dan semprotkan, setiap 3 hari sekali, sebanyak 3 kali. Semprotkan mulai dari pangkal batang, dan pucuk tanaman, terutama bagian buah harus terkena semprotan. Agar antraknosa atau pateknya, terkendali dengan cepat. Penyemprotan ini, diberikan 2-3 hari, setelah juragan melakukan pengkocoran fungisida tadi. Sedangkan mefenoxam, bisa dengan Ridomil Gold MZ4/64 WP. Dua kandungan bahan aktif, yaitu mefenoxam 4% dan mancozeb 64%. Per kemasan 100 gram, sekitar harga 30-40 ribuan. Dosisnya, cukup 1 sendok makan saja per tangki. Diberikan, sebagai selingan aplikasi fungisida Amistartop tadi. Ada 3 cara, yang bisa Juragan Hafiz 737 lakukan, untuk menangani antraknosa dan layu sekaligus, di musim hujan. Caranya harus urut Juragan, agar pengendaliannya bisa maksimal. Kunci pokok, tanaman agar tidak mudah terserang penyakit ini, dengan selalu menjaga kestabilan pH tanah dan permukaan tanaman, untuk tetap netral. Serta menjaga kelembaban udara, agar tidak terlalu tinggi. Maka perkuat penggunaan pupuk kalsium, di musim hujan ini. Semoga cara ini bisa lakukan, untuk Juragan semua yang lagi kewalahan, mengendalikan penyakit. Sampai ketemu nanti, di video konten selanjutnya.